Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada menjelang sore teman-teman kelas mata kuliah MPPL. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 setelah pertemuan 8 yaitu UTS. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin dulu. Baik. Pada pertemuan 9 ini kita akan materinya tentang startup. Berbicara dengan startup ini kalian sudah paham ya. Apa itu startup? Itu adalah sebuah platform online yang berbagai macam di dunia startup itu ya. Lebih memudahkan. Artinya kita sebagai manusia sudah dimanjakan dengan sebuah media online. Nah, di sini fokus pembelajarannya pertama ada ideation, pengembangan produknya, model bisnis, marketing, kemudian pendanaan, pitching, mengembangkan perusahaan. Lanjut pada startup ini, tahapan-tahapan dalam startup itu adalah pertama ide. Pencetusan ide itu bagaimana? Kita ingin membuat sesuatu yang jangka panjang misalnya, gitu ya. Bisa kita gunakan juga itu. Nah, pada ide ini kita harus mencari dulu, menganalisa, kemudian setelah mengkonsep dulu, mengimplementasikan apakah yang akan kita buat ini layak atau tidak cetusan idenya dia. Kemudian produk development-nya, pengembangan produk atau layanan. Nah, itu produknya itu tentang apa dulu kita. Mau layanannya seperti apa. Lanjut, getting user and marketingnya, memasuki pasar. Nah, ini pertama kali kita akan membuat dulu sebagai sampel. Lalu kalau misalnya bagus untuk startup ini, bisa kita terjunkan ke marketing atau memasuki pasar-pasar yang di dunia maya ini sekarang ya. Nah, itu ya. Lanjut ke rapid grow, berkembang dengan pesat. Memang pelan-pelan kita perlahan-lahan sebuah startup itu atau aplikasi pelan-pelan kita dari bawah nanti akan berkembang pesat bila startup kita itu banyak sekali yang mengaksesnya itu dia. Kemudian maturity sudah matang, siap kita launching kan misalnya itu ya. Matang berarti kita kembangkan terus. Steady grow or decay di sini tetap berkembang atau menurun. Ya, kita nanti lihat apakah dari statistik kita itu dalam sehari, sebulan, bahkan tahunan ini tetap berkembang atau menurun. Nah, di sini ada ideation, merupakan tahap awal dari sebuah startup adalah ide yang harus bisa menjawab masalah-masalah. Jadi kita kayak sebagai mahasiswa, kita harus mencari dulu, menganalisa, mencari ide-ide, kemudian kita pecahkan berbagai masalah yang harus kita selesaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus jawab. Apa masalah yang ingin dipecahkan, misalnya? Kemudian mengapa masalah itu muncul? Ya, contoh masalah itu sering muncul itu contohnya kayak aplikasi atau ujian online kan yang sering kalian UTS atau UAS di kampus usaha mandiri kadang masalah sering ujian itu online itu sering muncul sekali itu. Nah, itu bagaimana kita harus memecahkan masalahnya. Memang permasalahan dari ujian online itu kita ambil sampelnya karena semakin banyaknya user ya. Kita kan kampus usaha mandiri ini banyak sekali mahasiswa begitu juga dengan BSI banyak sekali mahasiswa. Nah, itu sampai saat ini kita udah menambahkan kayak semacam server ya microservice-nya juga, tapi tetap juga selalu error gitu kan ya. Nah, itu nanti setiap semester atau tiap tahunnya pihak kampus juga selalu ada mengevaluasi. Apakah itu masalah Anda ya dari kita atau dari usernya atau dari sistemnya? Apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang masalah tersebut? Kemudian apakah Anda kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya, jadi kalau kita punya ide, kita ide cemerlang, kita punya potensi yang bagus, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang lain ya. Aktivitas pada tahapan ide ini sini pertama mencari masalah.
Di sini bisnis startup dimulai dari sebuah masalah yang membutuhkan solusi. Yang tadinya dari offline bisa memecahkan masalah ke online. Misal, kesulitan mendapatkan informasi mengenai hotel di berbagai kota. Dan saat ini tidak ada layanan atau aplikasi yang dapat menjawab pertanyaan masalah tersebut. Nah, ini kalau misalnya di daerah-daerah atau berbagai kota ini, kita contoh mengambil aplikasi startup hotel. Nah, kita mengkaji dulu, menganalisa, lalu kita tuangkan ke implementasi ke startup. Nah, nanti kita mendapatkan informasi yang valid. Maka dapat dibuat sebuah usaha startup yang menyediakan informasi mengenai hotel-hotel dan hal-hal terkait. Itu ya. Aktivitas pada tahapan ide atau lanjutan di sini ingin ikut-ikutan sukses. Ada yang mengembangkan sebuah startup karena ingin mirip seperti startup yang sudah terkenal. Sebagai contoh, ada orang yang membuat usaha dengan aplikasi yang mirip Facebook karena ingin sukses seperti Facebook. Ini dikenal dengan istilah Me Too atau clone. Ya. Yang seperti ini biasanya gagal karena berbagai alasan. Memang kita jangan mengikuti punya pelafat orang, kita bisa bikin sendiri. Kita ingin sukses tapi kita jangan meniru. Tapi kalau ingin melihat platform orang atau yang lainnya hanya sebagai sumber referensi aja. Misalnya pada Facebook ini dia ada aplikasi fitur ini, nah kita bisa mengikuti tapi jangan terlalu sama. Ya. Aktivitas pada ide ini lanjutannya C, solusi mencari masalah. Contoh, jika bisa mendesain, usaha apa yang dengan kalian tersebut? Ya, kalau kita bisa mendesain, kita bisa bikin startup ya kayak menjual atau dijual lah desain-desain kita di pada online startup itu ya. Bisa kita jago mendesain, ya kita menjual template-nya di Canva atau lainnya gitu ya. Apa yang sudah ada? Apakah ada perusahaan yang sudah mencoba memecahkan masalah ini? Jika sudah ada, gagal, apa sebabnya? Nah, itu ada aktivitas pada tahapan ide. Kemudian yang keterlambatan dalam mencari solusi, maka orang lain akan mengembangkan terlebih dahulu ya. Misalnya, boleh jadi ya, keterlambatan dalam mencari solusi masalah, maka orang lain akan mengembangkan terlebih dahulu. Boleh jadi pada saat ingin membuat sebuah produk tertentu ada banyak hal yang belum tersedia, seperti misalnya teknologinya belum ada atau harganya masih terlalu mahal. Ya. Ini timingnya waktunya nih. Kemudian yang kedua, pengembangan produk. Masalah utama dari sebuah startup itu adalah adanya keterbatasan sumber daya, resource ya, orang, waktu, dana, peralatan dan tempat. Kalau orang mungkin kita tergantung dari beberapa orang user, waktunya bisakah kita waktunya berada dalam waktu cepat atau lama? Dana juga kita juga bisa memikirkan dan peralatan dan tempatnya. Jangan dilihat dari pihak-pihak lainnya memiliki sumber daya yang lebih hebat-hebat. Ya, contoh kita lihat kayak awalnya kan Gojek itu kan aplikasi startup yang lebih terkenal ya. Awalnya Gojek itu hanya seperti biasa ya kan, tapi lama-lama dia semakin maju. Nah, akhirnya banyak sekali yang startup yang kayak Gojek itu ngikutin kayak Grab itu ya. Ada Shopee juga, ada juga yang macam-macam. Yang perlu diingat adalah mereka tidak memiliki ide atau konsep. Strategi pengembangan produk startup itu membuat sendiri. Beberapa contoh startup yang pendirinya mengembangkan produk sendiri antara lain Yahoo, Google, Facebook, dan Twitter. Ya, ini sehari-hari kita bisa gunakan dalam jangka waktu ada waktunya kita bisa melihat media sosial. Salah satu masalah dengan membuat sendiri adalah seringkali dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Hal ini biasanya dikaitkan dengan pengembangan produk yang dilakukan secara paralel dan pekerjaan lain. Inilah strateginya, membuat sendiri ya. Kemudian mencari mitra, foundernya, SEO founder. Nah, kita lihat sekarang yang kalau mitra itu kan sekarang nih kita contoh ambil artis Raffi Ahmad ya, contohnya nih sampel. Beliau kan awalnya kan dari sebuah artis atau multi talent. Tapi karena dia kegigihan membuat dia bisa punya media platform Google,
Rans Entertain. Nah, sekarang dia sudah banyak mitra-mitranya. Contoh mitranya yang paling dia geluti sekarang adalah Bank BNI. Nah, yaitu Bank BNI itu terus bekerja sama dengan artis Raffi Ahmad untuk mengembangkan sebuah startup juga ada, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan lainnya dia. Ya, jadi banyak sekali gandeng-gandeng untuk mencari ambasadornya ya atau brandednya dia. Di sisi lain, sering juga perusahaan startup didirikan oleh orang teknis dan kemudian nantinya mencari mitra orang bisnis untuk menjalankan sisi bisnis dari startup ini. Kemudian outsource juga memiliki keuntungan bahwa pengembang merupakan pihak yang cekatan untuk mengembangkan produk yang diinginkan sehingga produk dapat tersedia dengan cepat ya. Ini dia. Ini strateginya outsource ya. Kemudian fitur, maka harus memiliki fitur-fitur apa yang harus ada atau must have. Tanpa fitur-fitur tersebut produk tidak dapat berfungsi sebagaimana diharapkan ya. Contohnya startup kayak kita lihat pada My Student atau My Alnusa ya kan, yang aplikasi kalian tentang informasi perkuliahan. Nah, itu kan di situ ada informasi-informasi tentang kampus dan yang lainnya. Fitur lain yang diinginkan ada tetapi tidak harus ada disebut nice to have ya. Kemudian yang mengembangkan di garasi. Istilah garasi memang merupakan sebuah tempat yang dapat dikorbankan untuk mengembangkan bisnis. Garasi dapat digunakan sebagai kantor atau markas yang gratis atau sangat murah. Ya, contohnya kalau kita punya ada tempat yang luas, cukup memadai, tapi tidak ada tidak digunakan, tapi bisa kita gunakan untuk mengembangkan berkumpul membuat startup di situ ya, ruangan lah artinya ya, yang tadinya kantornya kecil lama-lama jadi besar nanti. Kemudian yang F, karyawan. Hal ini terjadi jika startup memiliki cukup uang untuk melakukan hal itu ya. Project management khusus untuk produk atau layanan yang berbasis IT, sistem pengelolaan proyek yang umum menjadi tidak efektif. Banyak produk yang meleset baik dari kelengkapan fitur yang diharapkan maupun dari segi waktu, sehingga berdampak pada layanan. Ya, ini adalah sebuah project management. Gunakan produk sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa produk kita bagus atau bermasalah? Cara yang paling efektif adalah menggunakan produk itu. Nah, itu adalah gunakan sendiri. Kemudian yang strategi yang I adalah produk versus project. Apakah sebaiknya startup itu mengembangkan produk atau mengerjakan proyek? Produk membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Misalnya selesai dalam waktu 3 bulan, sebagian besar startup kemudian mengerjakan proyek sampingan yang mendapatkan uang agar dapat mendanai pengembangan produk. Artinya bagaimana nih? Kita punya startup nih, kita udah bikin produk kita, kemudian kita tuangkan di startup, udah jadi startupnya, terus kita ingin mencari sampingan lagi. Akhirnya kita nggak fokus. Nah, harusnya kita sebagai orang bisnis itu harus fokus dulu ke satu startup. Karena apa? Kita lihat apakah startup ini kedepannya berkembang atau tidak. Jangan mentah-mentah kita bisa jago dengan startup, kita bikin sampingan lagi untuk pengembangan produk, tapi setidaknya nanti itu ada waktunya. Kita fokus dulu. Misalnya 1 tahun ini kita fokus dulu. Baru kita nanti bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Jadi sebaiknya bagaimana mengembangkan produk atau mengerjakan proyek? Ya, kita harusnya mengembangkan produk kita, jangan mengerjakan proyek orang lain atau yang sampingan. Model bisnis, ada beberapa model pembayaran, ada pay as you go, membayar layanan sesuai dengan apa yang digunakan, ada lagi ya kayak subscribe berlangganan. Berlangganan merupakan salah satu metode pembayaran yang menarik bagi pelanggan karena mereka dapat memperkirakan budget. Contoh pembayaran untuk langganan TV kabel, layanan biasanya dibatasi untuk hal-hal tertentu. Ya, ini TV kabel nih. Metode seperti ini biasanya dapat dilakukan untuk layanan yang jumlahnya dapat diprediksi. Ya, contoh kita ambil subscribe ini pada YouTube. Ya, semakin banyaknya subscribe ke akun YouTube tersebut, semakin dapat juga kita fee-nya dari YouTube. Ya. Nah, ini lanjut pay by advertisement atau iklan. Pada model pembayaran ini ada pihak lain yang membayar layanan. Layanan dibayar dengan iklan. Ya, kalau misalnya YouTube kita nih, startup kita ini kita akses tiba-tiba ada iklan lewat. Nah, itulah iklan membayar kita itu. Karena dia iklan itu
numpang naruh dia ke aplikasi startup kita. Misalnya berapa detik, nah itu dia harus ada iklan. Di situ harus ada MOU, perjanjian, dan kita dibayar. Nah, kan lumayan ya seperti itu. Contoh layanan yang pembayaran seperti radio dibayar oleh iklan. TV free to air ya, yang juga dibayar oleh iklan. Ya, televisi itu kan rata-rata kan kalau kita ingin nonton televisi, misalnya sinema yang benar-benar sinetron atau layar kayak misalnya action, pasti ada iklan. Nah, itu kan kenapa? Karena masyarakat fokusnya ke iklan TV tersebut karena ada jam-jam tertentu. Contohnya kayak sinetron lah. Nah, itu kan rata-rata konsumen atau rakyat atau warga biasanya nonton TV, kemudian ada jeda iklannya, berapa kali iklan. Nah, di situ kan iklan harus membayar gitu kan ke TV ya. Situs seperti iklan detik.com juga sama. Free atau gratis, banyak produk software yang berasal dari free software foundation. Contoh youtube.com. Memang kita ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Kalau berbayar itu kan kalau kita nggak punya akun YouTube tanpa iklan kita nggak bisa. Jadi iklan tuh kita nggak bisa lihat. Jadi kita udah berbayar. Ada yang gratis yaitu tiba-tiba kita lagi akses YouTube, ya ada iklan. Nah itu adalah iklannya kita harus melihat nonton iklan dulu. Itu adalah sebuah produknya dia. Marketing. Marketing pada prinsipnya adalah memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pengguna. Yang ingin disampaikan adalah ekstensi, yaitu nama brand atau produk atau layanan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah target dari pasar yang menggunakan produk atau layanan. Itulah marketing. Cara melakukan marketing itu adalah pertama internet marketing. Keberadaan teknologi informasi dalam bentuk internet dan media sosial telah berhasil menjangkau banyak orang. Memasang iklan di internet cukup murah. Ya. Itu internet marketing. Kemudian yang B, search engine optimization atau SEO. Ketika internet mulai dibuka untuk publik, ada banyak sumber informasi di internet tetapi tidak ada daftarnya atau direktorinya dia. Pengguna memulai aktivitas di internet dengan mencari informasi berbasis kata kunci di keywordnya kita cari dia. Ini mencari search engine. Kadang tidak ada direktorinya ya, atau pendiri siapa gitu kan ya. Cara melakukan marketing, kemudian di sini cek Pirate Metric, adakah ukuran keberhasilan dalam mendapatkan pelanggan? Apakah karakteristik dari usaha kita? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar orang mengetahui produk kita. Nah, itu adalah strateginya itu untuk marketingnya biasanya. Activation ya, pada tahap ini orang yang sudah membeli produk, contoh untuk produk yang gratisan dapat diberikan download dari aplikasi tersebut. Ya, kalau misalnya kita mau beli yang produk yang berbayar lisensi, kita akan diberikan aktivasi. Ada yang aktivasinya gratis, tapi hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian retensi ya, ada berapa banyak yang terus menggunakan produk. Hal ini menjadi ukuran keberhasilan dari retensi. Contoh, setelah seorang mengunduh download aplikasi, apakah akan tetap menggunakan aplikasi tersebut atau berhenti menggunakannya. Nah, itu dia tergantung dari si seorang tersebut. Kemudian yang F, referral. Ukuran keberhasilan lainnya adalah seberapa banyak orang yang bukan hanya menggunakan produk saja, tetapi juga menganjurkan orang lain untuk menggunakannya. Revenue, seberapa besar pemasukan atas upaya-upaya yang telah dilakukan. Nah, inilah referral ya. Kita memasarkan, kemudian kita dapat target. Nah, itu artinya kita harus feedback untuk ke dia. Jadi kita marketingnya saling berjalan itulah. Jadi kayak komunikasinya tetap dilaksanakan. Ya, jadi cepat gitu ya secara kilat itu dia. Kemudian yang kelima, pendanaan. Ada sendiri, ada investor, ada institutional investor dan bank. Pendanaan dari bank hanya dapat dilakukan jika usaha sudah berjalan dan sudah mapan. Nah, berarti kalau misalnya kita mau meminjamkan sebuah dana ke bank, ya produk kita harus berjaya dulu. Ya, harus sudah di atas berapa sebulannya. Nah, nanti baru bank bisa menilai diberikan pinjaman. Yang kelima, pitching. Istilah pitching sering digunakan untuk mempresentasikan ide startup kepada berbagai pihak, terutama kepada calon investor. Nah, kita sebagai konsultan atau sebagai IT, kita harus mengembangkan ide startup ini ke berbagai pihak, ya, calon investor, karena untuk mengembangkan produk kita atau development kita untuk mendanai.
Nah, kadang ada yang dari lembaga, instansi, ada yang juga dari swasta, itu ya investornya dia. Batasan waktu yang singkat membuat presentasi pitching harus dipersiapkan dengan sempurna. Di sini ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika para entrepreneur melakukan pitching. Pertama, tidak memahami siapa pendengarnya, tidak menjelaskan masalah yang ingin dipecahkan. Solusi tidak unik. Siapakah tim Anda? Kemudian teknik presentasinya bagaimana? Gagal pitching adalah biasa. Memang tergantung pitching itu, tergantung dari investor itu apakah dia menyukai atau tidak menyukai. Ya. Yang ketujuh, mengembangkan perusahaan. CEO founder mencari partner dalam sebuah startup ini harus ada kesamaan visi dan dapat saling mentolerir satu sama lain. Ya, memang kalau kita kerjasama dengan CEO yang lainnya, kita harus punya visi yang sama dan misi punya yang sama. Jangan berbeda visi. Takutnya nanti pas di berbagai penghasilan keuntungan ada aja permasalahan. Hal ini sebabkan akan banyak masalah yang akan dihadapi biasanya. Biasanya partner dalam sebuah startup ini dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Ya, jadi dari startup ini kita cari dulu bagian analisa, bagian desain, bagian implementasi, bagian pengodingan. Itu kalau partner ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika mencari CEO founder. Berwoski di sini chemistry-nya. Apakah kita dengan CEO founder ini chemistry dapat atau tidak? Komplementarinya dari skill-nya dan passion-nya. Apakah passion-nya itu sama nggak di bidang kita yang ingin kita inginkan? Kalau misalnya passion-nya tidak sama ya tidak usah kita mencari partner yang sama, yang beda gitu kan. Jadi kita harus melihat passion-nya kita dulu. Passion sekarang ini apa nih? Kita ingin mengembangkan usaha startup itu di misalnya di pariwisata misalnya atau di pelayanan masyarakat. Nah, itu kita harus mulai dulu passion-passionnya dulu dia. Perlukah berbadan hukum? Perlu ya. Tanpa menggunakan badan hukum, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ada kemungkinan akan masalah yang berurusan dengan hukum. Ya, jangan sampai kita membuat startup ini tidak ada badan hukumnya. Karena kalau tidak ada badan hukum, suatu saat nanti terjadi ya kita mau gimana? Kita bisa kena denda atau kita kena dana juga dari hukum, tidak ada penguatannya juga gitu kan. Kalau ada hukum kita kuat jadinya. Kepemilikan badan hukum dapat memiliki keuntungan secara finansial seperti misalnya pajak. Nah, pajak kita setiap bulannya bayar atau pekerjaan yang diberikan oleh instansi pemerintah biasanya mengharuskan penggunaan PT 35. Ya, ini ada undang-undangnya ya. Peraturan pemerintah. Kultur perusahaan. Tahu kultur itu adalah kebiasaan kita, adat kita di sebuah perusahaan. Mengembangkan kultur perusahaan biasanya belum muncul di awal pembuatan startup. Nah, jadi di awal itu kita harus mengembangkan kultur dulu kita kepada partner atau yang lainnya. Masalah kultur perusahaan biasanya muncul setelah usaha sudah mulai berjalan. Nah, itu biasanya muncul atau ego-egonya kita, emosinya kita kelihatan tuh. Kultur kita tuh kelihatan jeleknya. Haki atau IPR. Nah, ini adalah hak kekayaan intelektual. Salah satu yang biasanya belum disentuh ketika mengembangkan perusahaan adalah masalah hak atas kelayakan atau kekayaan intelektual, haki, atau intellectual property rights, IPR. Nah, jadi kayak contohnya pembuatan nama domain. Nah, sebelum kita membuat nama domain ini, kita harus daftar dulu ke bagian haki atau domain Indonesia. Apakah sudah ada domain tersebut atau belum? Kalau belum, nah kita bisa sahkan, lalu kita ajukan ke haki bahwa ini adalah biasanya haki itu umurnya 50 tahun ya. Nama kekayaan intelektual itu copyright-nya itu 50 tahun. Kalau kita udah punya di daftar di Dirjen HKI ya. Tergantung kita mau haki-hakinya mana nih. Contoh kayak sebuah lagu, lirik itu kan kita harus karyakan dulu ke hak cipta. Tidak boleh orang sembarang itu mengcopy apalagi membuat nama lagu itu dibikin-bikin yang enggak. Tapi dengan catatan kalau lagunya bisa dirubah atau liriknya dirubah harus lapor dulu atau harus berbicara dulu dengan penciptanya. Nah, itu ya. Contohnya kayak sebuah lagu ya kan di band-band Indonesia kan ada yang namanya apa namanya itu yang WAMI ya. Berbadan itu yang kumpulan itu biasanya kan kalau ada event-event atau di televisi itu kan menggunakan lagu dari band-band Indonesia. Nah, biasanya tuh WAMI televisi tersebut membayar ke WAMI. Nah, WAMI itu nanti bayar juga ke band tersebut. Tapi ada ruginya. Kenapa ruginya? Karena
WAMI itu dapat keuntungan besar, namun si pencipta atau bandnya ini hanya dapat sekian karena tidak dirinci detailnya dapat dari mana ini gitu kan. Ya, makanya banyak band-band sekarang yang pada keluar dari WAMI. Nah, kenapa? Karena ingin hak ciptanya dia tuh langsung bayar ke dia sendiri pribadi. Ya, itu namanya kalau misalnya haki dia. Jadi nggak sembarangan. Contoh kayak nama domain pun juga sama. Kalau kita memakai nama domain orang lain, ketahuan lah kita. Nah, kita nanti bisa kena undang-undang, bisa dipenjara pidana atau perdata. Nah, ini adalah soal pertemuan 9. Nanti saya kirimkan sebuah Google Form-nya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk materi tentang startup. Mungkin secukupnya kan udah tahu ya apa sih itu startup itu ya, aplikasi platform sebuah online yang bisa membuat konsumen itu lebih mudah penggunanya ya. Dan itu platform itu startup itu harus dengan orang-orang yang keahliannya di bidang startup. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.